Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indri Anatia Permatasari, dengan materi yang sama, yaitu cerita sejarah atau novel sejarah. Masih semangat kan? Anak milenial tidak pernah mengenal patah semangat. Sebelumnya kalian telah mengetahui perbandingan antara teks sejarah dengan novel atau cerita sejarah. Sekarang kita akan belajar karakteristik cerita atau novel sejarah. Seperti yang pernah disampaikan bahwa cerita atau novel sejarah diolah secara imajinatif. Ciri dari cerita atau novel sejarah yang pertama adalah memiliki tokoh. Biasanya menggunakan kata ganti atau pronomina persona. Kedua, terdapatnya latar, yaitu tempat, waktu, suasana, peristiwa itu terjadi. Ketiga, alur, yaitu jalan cerita peristiwa tersebut dan biasanya terdapat klimaks atau puncak cerita. Berikutnya, deskripsi tokoh, yaitu penggambaran watak atau sikap tokoh. Terakhir, terdapat point of view, yaitu sudut pandang pengarang. Selanjutnya adalah ciri kaidah kebahasaan yang terdapat pada cerita atau novel sejarah. Kalian akan temukan banyaknya konjungsi temporal. Yang kedua, adverbia. Yang ketiga, nominalisasi. Kemudian kelompok nomina, verba material, verba mental, kelompok verba, kalimat langsung dan tidak langsung. Terakhir adalah diksi. Demikian ciri kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Bagaimana? Kalian paham bukan? Nah, dapatkah kalian menulis suatu peristiwa sejarah? Kalian ingat ketika materi surat lamaran terdapat lampiran daftar riwayat hidup. Kalian boleh mulai dari daftar riwayat hidup kalian. Saya akan memberikan contoh daftar riwayat hidup yang menjadi teks sejarah dan cerita sejarah. Dengarkan dan pahami. Nama saya Boy Sinaga. Lahir di Jakarta 14 Juni 1999. Saya adalah anak keempat dari 7 bersaudara, buah hati dari pasangan Asan Tuan Sinaga dan Rosdiana Silalahi. Boy adalah panggilan akrab saya. Saya terlahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang wartawan biasa di sebuah surat kabar. Sedangkan ibu saya tidak bekerja dan memilih sebagai ibu rumah tangga. Ketika berumur 6 tahun, saya mulai sekolah di SDN Kamal 03 pagi. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan saya di SMP Negeri 120 Jakarta di tahun 2012. Selepas lulus dari SMP di tahun 2015, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan, selanjutnya di SMA Negeri 56 di Jakarta. Tak terasa, hampir usai saya belajar di SMA Negeri 56 Jakarta. Saya harus segera menyiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya ingin menjadi tentara. Demikian cerita dari daftar riwayat hidup
Yang mana daftar riwayat hidupnya? Ya, bernama dari Boy Sinaga, kemudian lahir, kemudian di sini ada riwayat sekolahnya, ya, kemudian dikembangkan. Berikutnya, ketika merapikan buku-buku dan majalah yang berserakan di meja, aku melihat album foto. Album itu telah usang. Album coklat yang memuat banyak cerita lama. Ku buka lembar demi lembar. Aku berhenti pada lembaran yang terpampang foto ibuku yang sedang menggendong bayi. Di bawah foto tertulis Gabriela Paskahnia, Jakarta, 25 April 2000. Aku tersenyum. Itu aku. Kulanjutkan membuka lembaran berikutnya. Kulihat fotoku bersama 2 orang temanku ketika aku berusia 4 tahun. Kemana ya kedua temanku ini? Pikirku dalam hati. Ya, aku pindah rumah ketika aku masuk TK. Sejak saat itu, aku pun tak pernah bertemu lagi dengan kedua temanku itu sampai saat ini. Tanpa terasa, aku pun mulai asik dan tenggelam dalam kenangan bersama album lama. Kubuka lembaran berikutnya. Ups, ini aku, jeritku dalam hati. Aku berwajah polos dengan seragam TK, cantik, lucu, dan menggemaskan. Demikianlah cerita yang dibuat oleh teman kalian. Nah, bagaimana dengan kalian? Pastinya kalian juga bisa menulis sejarah riwayat hidup kalian sendiri. Ingat bahwa anak milenial tidak pernah patah semangat. Nah, mari kita sama-sama menulis sejarah tentang riwayat hidup kita sendiri. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.